Indonesia adalah negara besar dengan ribuan pulau, beragam budaya, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik keunggulan tersebut, terdapat berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Lalu, bagaimana Indonesia mampu bertahan dan tetap kuat di tengah berbagai tantangan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis di setiap bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang berada dari dalam maupun dari luar negara. Esensi dari ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk tetap eksis dan berkembang dalam menghadapi berbagai dinamika lingkungan strategis. Ketahanan nasional memiliki 3 dimensi, yaitu darat, laut, dan udara. Ketahanan nasional juga bersifat multidimensional yang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada astagatra dalam ketahanan nasional, yaitu yang pertama itu ada aspek alamiah ataupun yang lebih dikenal dengan trigatra yang berisi posisi dan lokasi geografis negara. Yang kedua itu ada keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi alam juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi negara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ada satu lagi namanya aspek sosial ataupun yang disebut dengan pancagatra. Panca itu berarti 5. Salah satunya yaitu ada yang disebut dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, untuk apa adanya ketahanan nasional ini? Yaitu untuk menghindarkan adanya yang disebut dengan ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, ancaman dalam negara itu ada 2 hal ancaman. Yang pertama itu ancaman yang bersifat militer dan yang kedua bersifat non-militer. Yang militer yang berarti di mana setiap ancaman yang menggunakan kekuatan militer seperti invasi, spionage, sabotage ataupun sabotase dan lain sebagainya. Sedangkan ancaman non-militer seperti bencana alam itu juga termasuk sebagai ancaman. Kemudian ancaman ideologi ataupun proses untuk menggantikan ideologi dari dasar negara tersebut. Dan kemudian ancaman seperti maraknya narkoba di kalangan muda itu merupakan sebuah ancaman yang bersifat non-militer. Dan itu sangat membahayakan bagi negara. Selanjutnya, bagi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Ada berbagai cara untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang pendidikan, misalnya mengikuti mata kuliah ataupun pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini untuk membuat setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia itu untuk cerdas, yang dimana telah dituangkan oleh pendahulu kita dalam pembukaan undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi setiap warga negara memiliki hak dan memiliki kewajiban untuk menjalankan atau mengikuti atau memiliki akses terhadap pendidikan. Kemudian di bidang
sosial dan budaya. Misalnya, melestarikan budaya lokal. Melestarikan budaya lokal. Artinya apa? Jangan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita jangan pernah merasa tendensius. Artinya apa? Artinya menganggap bahwa budaya lain lebih bagus dibandingkan budaya kita. Ada satu lagi bidang ekonomi, yaitu misalnya membantu ekonomi masyarakat dengan misalnya membeli produk dari UMKM, terus tetap menggunakan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Menggunakan ekonomi kerakyatan untuk menghindari ekonomi imperialisme. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan, misalnya ikut berpartisipasi menjadi anggota TNI dan Polri, mengikuti sebagai juga komponen cadangan misalnya, dan menjadi sebagai pendukung keamanan negara. Nah, ini yang paling penting, yaitu menjaga lingkungan hidup. Yang pertama, misalnya menjaga lingkungan tetap bersih, menjaga hutan, ataupun melakukan reboisasi, ataupun penghijauan kembali. Kemudian berpartisipasi dalam hal mitigasi bencana. Jadi, ketahanan nasional merupakan hal yang paling krusial dalam menjaga eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak akan pernah bisa diwujudkan hanya dengan dari bidang pemerintahan, namun masyarakat juga harus memiliki literasi yang baik terhadap negaranya. Kemudian ia tahu apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat. Cukup sekian perkuliahan hari ini tentang ketahanan nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda, bagi masyarakat, bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada mata kuliah ini. Kita akan berjumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.